Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang mana dikatakan sebagian para ulama, banyakkan para ulama mengatakan disebut dengan syahrul mubarakah. Ada yang mengatakan juga syahrul maghfirah, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh dengan ampunan. Kemudian ada juga yang mengatakan bulan ini adalah syahrul tarbiyah, yaitu bulan tarbiyah. Apa? Tarbiyah itu adalah pendidikan. Jadi kalau kita melihat generasi-generasi sekarang, pemuda-pemuda sekarang, itu mereka kalau mengambil sebuah jenjang pendidikan guru, itu mereka kalau di sekolah-sekolah seperti di IAIN itu harus mengambil pendidikan itu tarbiyah jurusannya. Jadi tarbiyah itu sama dengan, setara dengan jenjang pendidikan atau SPD. Kalau dulu namanya SPDI, sekarang SPD, sarjana pendidikan. Jadi tarbiyah itu adalah pendidikan. Maka tema kita hari ini adalah tentang Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini berisi tentang sebuah pendidikan yang besar bagi kita, bahwa di dalam pendidikan itu harus ada orang yang dicontohkan. Di dalam sebuah pendidikan, kita ingin memberikan sebuah pendidikan kepada orang lain, apakah kepada anak, apakah kepada lingkungan, apakah kepada masyarakat, apakah kepada halayak banyak, itu harus ada yang membimbing. Harus ada orang yang dijadikan contohnya. Maka Allah sudah memberikan contoh itu, la'allakum tattaqun. Kata Allah bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sudah dikerjakan oleh orang-orang terdahulu. Itulah yang menjadi sebuah pendidikan bagi kita, bahwa bulan ini adalah bulan tarbiyah. La'allakum tattaqun, ujungnya pada akhirnya adalah kita mengharapkan di bulan suci Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kunci kesuksesan di bulan yang penuh tarbiyah ini, di bulan Ramadan yang tarbiyah ini, kita dididik di bulan suci Ramadan ini langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang langsung mendidik kita. Bahwa apa kata Allah melalui surat hadis qudsi yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Kullu amalin ibnu adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ini kata Allah di dalam hadis qudsi disebutkan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa semua amalan-amalan kita itu untuk kita, kecuali di bulan suci Ramadan ini. Ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini Allah yang langsung mengganjarnya, Allah yang langsung menggantinya. Jadi Allah lah yang langsung menjadi murabbinya, menjadi pembimbingnya, menjadi mudarisnya. Makanya di bulan suci Ramadan ini kita memang dilatih, dididik untuk menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Nah, apa saja proses untuk menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun? Secara sederhana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa selama sehari kita berpuasa, kita menjalankan ibadah puasa ini, tentu haus dan dahaga, lapar itu pasti ada ya Bapak Ibu ya. Iya enggak Pak? Ya. Apa
lapar, haus ya Pak ya. Apalagi cuaca panas tentu membuat kita menjadi menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kita, terutama bagi anak-anak kita, karena kondisi cuaca yang panas. Maka di bulan yang penuh berkah ini, selagi kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti kita menyantap seluruh makanan yang ada, sehingga menyebabkan kita melebihi dari kategori kita, kadar kita sebagai manusia untuk melebihi dari makanan yang ditetapkan, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Maka Allah mengatakan, kulu waswabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kamu, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ini adalah tarbiyah pertama yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, bahwa hal yang paling kecil adalah ketika kita makan, menghadapi begitu banyaknya makanan di meja hidangan kita, kadang-kadang kita lupa baca doa. Karena sudah saking apanya Bu? Saking laparnya dan hausnya, lupa baca doa. Pokoknya langsung minum saja. Dah dengar sendiri langsung minum. Inilah yang menyebabkannya kita kurang terlatihnya di bulan suci Ramadan. Maka di bulan ini kita dilatih oleh Allah dari hal yang kecil saja dulu. Makan, kita berbuka membaca doa, kita mau makan membaca doa. Maka dengan adanya bulan ini, kita hadir di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita. Ini akan memberikan pelatihan yang besar bagi kehidupan kita, bagi kehidupan di dalam rumah tangga kita. Maka di dalam dunia pendidikan itu, selain dari kita melaksanakan bentuk kegiatan yang sifatnya dalam bentuk keterampilan makan, ada juga dalam bentuk spiritualnya. Apa dalam bentuk spiritualnya? Yaitu bahwa di bulan suci Ramadan ini Allah mentarbiah kita, mendidik kita langsung selama sebulan penuh dengan penuh beribadah kepada Allah. Cobalah Bapak Ibu, kita perhatikan, kita lihat seluruh ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, mana yang paling lama? Sholat lama atau tidak? Lama nggak Bu? Tidak ya, tidak lama sholat. Haji lama tidak? Tidak lama. Coba kita lihat orang yang haji banyak itu hapus, cepat dia. Apalagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya zakat lama atau tidak? Tidak. Bayar selesai. Tapi kalau bulan suci Ramadan, itu satu bulan penuh kita dibentuk, ditempa, dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi yang la'allakum tattaqun. Jadi membentuk spiritualnya dulu. Spiritualnya apa? Ibadah sholatnya, sholat 5 waktunya. Makanya di bulan suci Ramadan ini Allah selalu memberikan kesempatan bagi kita di bulan suci Ramadan ini agar kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iza ja'a Ramadan futihat abwabal jannah wa ghuliqat abwaban nar wa sulsilatis syayatin. Kalau datang bulan suci Ramadan, Allah buka itu pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu ampunan, pintu-pintu kebaikan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tutup itu pintu-pintu neraka. Tutup pintu neraka. Dan juga wasul silatis syayatin, setan-setan dibalam. Ini adalah bulan yang penuh berkah. Maka spiritual yang kita bangun agar kita terdidik di bulan suci Ramadan ini, kita dilatih sholat berjamaah 5 waktu. Sholat 5 waktu berjamaah. Cobalah lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di bulan suci Ramadan ini, tingkat intensitas orang untuk melakukan ibadah itu sangat tinggi. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, tinggi.
Dibanding tempat-tempat maksiat banyak yang tutup sekarang. Karaoke tutup. Tempat-tempat panti pijat tutup. Ya. Tapi yang lebih banyak sekarang ini, orang lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan ibadah spiritual. Masjid-masjid ramai. Walaupun di awal-awalnya saja. Nanti lama-lama apa yang terjadi Bapak Ibu? Kurang satu-satu kuburan dia. Entah kemana perginya. Entah ke pasar Sekol, entah ke pasar mana, entah ke mall. Jadi ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maka ada sebuah motivasi kita di bulan suci Ramadan ini. Bahkan Rasulullah mengingatkan kepada kita, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kalau orang yang memang ingin dididik spiritualnya di bulan suci Ramadan ini, dia harus menegakkan, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya beribadah kepada Allah. Sholatnya harus rajin. Sholat tarawihnya jangan bolong-bolong, jangan tinggal-tinggal. Ya, istiqomah konsisten. Sholat fardu saja sudah bagus, sholat sunatnya juga harus lebih bagus, lebih baik. Maka ada yang mendidik kita. Siapa yang mendidik kita? Inilah bulan yang penuh berkah ini. Kita dididik langsung oleh Allah. Allah yang langsung ganjar ini, bayar. Pahalanya Allah yang langsung ganti. Puasa kita Allah yang langsung ganti. Maka luar biasa bulan yang penuh berkah ini. Dan kemudian pendidikan bagi anak-anak kita. Bahwa pendidikan ini tidak hanya kepada kalangan orang-orang yang sudah dewasa, tapi kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita. Bahwa banyak hari ini sebagian dari anak-anak kita yang tidak paham tentang puasa. Maka harus ada edukasi. Edukasi itu lahirnya dari mana? Dari kehidupan rumah tangga, dari kehidupan keluarga. Bahwa seorang ayah memberitahukan kepada anaknya tentang hadirnya bulan suci Ramadan. Ini adalah sahur tarbiyah. Berikan pendidikan kepada anak tentang kebesaran bulan suci Ramadan itu, tentang kenikmatan bulan suci Ramadan itu. Sehingganya memang memberikan keberkahan tidak hanya kepada seorang yang menjalankan, tapi kepada kehidupan rumah tangga itu sendiri, kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anak memang termotivasi untuk menjalankan ibadah puasa. Mungkin dia baru-baru pertama bolehlah setengah hari. Nanti lama-lama dia terus melakukan ibadah itu sampai di akhir-akhirnya dia full menjalankan ibadah puasa itu. Penuh menjalankan ibadah puasa. Dengan penuh keikhlasan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tanamkan kepada mereka bahwa Allah akan memberikan pahala yang besar bagi mereka. Jadi kita sampaikan kabar gembira itu kepada anak-anak kita. Inilah yang disebut dengan bulan tarbiyah. Bahwa pendidikan tentang puasa itu memang harus sampai kepada anak-anak kita. Apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang merusak ibadah puasa. Kalau yang namanya membatalkan puasa itu sudah jelas di dalam aturan fikih. Tapi kalau yang merusak ibadah puasa ini, itu yang paling baik. Yang banyak kita tidak tahu. Salah satu yang perlu kita tanamkan kepada mereka, bahwa puasa ini melatih kejujuran. Ya kalau itu. Melatih kejujuran bagi anak-anak kita. Dengan hadirnya bulan Ramadan ini, berpuasa itu melatih kejujuran, mendidik mereka untuk menjadi orang-orang yang jujur. Karena saat sekarang ini mencari orang jujur itu susah. Orang ngaku jujur banyak, tapi orang yang jujur ini susah dicari. Ngaku jujur banyak, ngaku beriman banyak, tapi ketika diajak untuk melaksanakan perintah Allah, dia banyak menunda. Inilah yang menjadi PR penting bagi kita sebagai seorang muslim, terutama bagi orang tua
memberikan pendidikan suri tauladan yang baik. Bahwa Rasulullah itu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh yang paling baik itu adalah contoh dari Rasulullah. Maka seorang ayah menjadi contoh, menjadi suri tauladan, menjadi leader di dalam keluarganya, harus bisa memberikan bimbingan kepada anak-anak kita agar mereka mampu menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan itu akan memberikan bekas yang baik di dalam kehidupan kita maupun di dalam kehidupan rumah tangga kita. Insya Allah ya Bapak Ibu, insya Allah anak-anak kita didik untuk lebih memahami, lebih mengikuti, menjalani apa yang menjadi ketetapan aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hadirnya bulan suci Ramadan. Ya, insya Allah ya Bapak Ibu. Ya, jadi itulah yang disebut dengan bulan tarbiyah. Bahwa bulan ini adalah bulan yang memberikan pendidikan yang baik bagi kita. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang terdidik, menjadi orang-orang yang beriman sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah, yaitu menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Segala kehilapan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.